Tuhan juga selalu mengajar, menasehati, menegur, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat kepada kita, dengan kita. Salam persaudaraan. Berjumpa lagi di Agape Channel. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Tentu kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Karena kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada berita-berita yang baik, kabar sukacita, kabar yang membuat kita makin hari makin mencintai Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami sudah alami setiap saat, bahkan Tuhan memberi kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi seluruh pendengar acara ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Allah menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, Tuhan yang banyak ide dan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga selalu mengajar, menasehati, menegur, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat kepada kita, dengan kita. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak jauh di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti orang yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Maka Tuhan sangat dekat, Tuhan sangat karib, Tuhan menjadi sahabat kita. Asal kita menghormati Tuhan. Kalau kita setia kepadanya, taat kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi sahabat kita, bahkan sahabat yang karib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang sahabat yang karib, tentu tidak ada rahasia lagi yang disembunyikan. Apabila ada masalah, ada persoalan, maka sahabat yang karib itu, sahabat yang sudah akrab, yang sudah chemistry itu, pasti dia akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, menasehati terhadap sahabatnya yang lain. Karena saudara sebagai seorang sahabat, dia tidak mungkin akan membocorkan rahasia. Dia tidak mungkin akan menjerumuskan sahabatnya. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat setia kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia tahu persis
apa yang ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sahabat karib kita, maka sudah seharusnya kita mencurahkan isi hati kita kepada sahabat karib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu was-was lagi untuk menyampaikan apa yang menjadi beban kita, yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Ceritakan itu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat yang karib itu. Dia pasti akan memberikan jalan keluarnya. Dia pasti akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Bahkan dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian Tuhan akan diberitahukan kepada saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Sahabat di sini mempunyai pengertian, punya hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang karib, yang tidak dapat dipisahkan. Seharusnya itu yang kita lakukan, saudara. Kita tidak boleh lepas hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus punya chemistry. Kita harus sehati. Kita mempunyai pikiran sama dengan pikiran Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sahabat yang karib, tentu Dia tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Justru sebaliknya, Dia akan memberikan jaminan. Dia akan memberikan jawaban apabila kita menghadapi pergumulan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjanjiannya diberitahukannya kepada orang yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan ini tidak pernah disembunyikan, justru diberitahukan, disampaikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur, kita bangga punya sahabat, yaitu Tuhan sendiri, yang selalu menopang hidup kita, selalu memberitahukan apa yang benar di dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah sembunyikan janji-janjinya. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab ini, saudara, di dalam firman Tuhan. Dan setiap janji firman Allah itu adalah menjadi bagian, menjadi milik saudara dan saya. Apabila kita punya hubungan yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Mari saudara, kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Dan saya percaya, janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan memberitahukan semua perjanjiannya. Dia akan mengenapi semua janji-janjinya. Kalau Dia berjanji akan menolong, Dia pasti menolong. Kalau Tuhan berjanji memberkati, Dia pasti memberkati. Kalau Dia berjanji menyelamatkan, Dia pasti menyelamatkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di masa-masa sulit ini, mari kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang penting adalah kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Tuhan kita
adalah Tuhan yang menjadi sahabat bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mari pandangan rohani kita tetap arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus kepada dunia ini, saudara. Dunia akan mengalami kehancuran. Tetapi kalau mata rohani kita, pandangan rohani kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia, tetap semangat, mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat janji Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, buat berkat-berkat Tuhan. Makasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami doakan buat hamba-hamba Tuhan, buat umat-umat Tuhan, Engkau memberkati dan memberi kekuatan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.